Tiga opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Halo Noiser, Kania Mania, selamat datang di Ruang 28. Dan hari ini saya, Mamat Al-Katiri, akan bertindak sebagai ketua sidang. Palu dan jabatan yang sudah lama tidak hinggap ke saya akhirnya kembali ke saya juga. Tentunya sebagai ketua sidang saya akan memperkenalkan langsung saja ada Gilang Baskara dan juga Kania Cita sebagai panelis. Ya. Begitu, Noiser. itu contohnya. Yes. Dia Ya. udah ngasih contoh cara baru. Cepet ya? Langsung Oke. cepat. Lebih Nggak usah, efisien. Ya Lebih saya Kania. Masa basi. Ya, siap. Iya ya. Oke ya. Iya. Aman gitu aja ya. Aman. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang kita nih. Aye dan Lulu Pade. Kita-kita nih. Kita nih. Kita. Kencang-kencangnya babe. Sebagai kelas menengah. Kita ini Yes. kan masuk kelas menengah. Ngehe gak? Biasanya kelas menengah ngehe katanya. Itu gimana tuh? Nggak sampai ilmu saya ke Jakarta yang gitu. Enggak, di gituan. Twitter suka dibilang tuh kelas menengah ngehe. Oh gitu. ngehe. Heeh. Iya kelas menengah. Tulang punggung negara ini. Ih, pajak paling banyak kelas menengah katanya. Betul. Kelas menengah nih definisiin dulu kali ya biar enak. Penghasilannya. Penghasilan rata-rata Eh, di atas 600.000 per bulan kalau nggak salah ya. penghasilan pengeluarannya rata kayaknya. enggak. Pengeluaran. Pengeluaran. Jadi kelas menengah didefinisikan sebagai orang yang pengeluaran setiap bulannya 1,2 sampai 6 juta. Pengeluaran rupiah. ya? Oh, pengeluaran. Setiap bulannya 1,2 juta. Oh ini Bank Sampai Dunia. 6 juta. Berarti yang orang-orang yang masih 1,1 coba naikin 100.000 lagi. Ya. 1,1. Biar masuk kelas menengah. Kelas menengah. Iya dong. Biar Iya, lu nggak iya. dianggap miskin lagi. Iya. Naikin 100.000 aja. Dan ada datanya juga 52 juta orang Iya. di Indonesia itu Yang masuk. Kelas masuk kelas menengah. Dan kita tuh tulang punggung. Kita drop sedikit ke bawah, negara juga ikut goncang ke bawah. Kita goncang, naik sedikit ke atas, negara berada Ikut pada naik. kemajuan. Wes. Jadi ada kita di tengah-tengah kan struktur tulang kan, Mm-mm. kepala itu orang-orang Pundak, atas itu yang ya. mikir negara ini mau diapain lagi, dicuri sebelah mana lagi gitu kan. Pajaknya mau ditekan sebelah mana lagi gitu. Kita bagian yang menahan tubuh ini tetap Apa kita berdiri. bukan di kaki nih yang menahan negara ini? Bukan. Enggak, kita di punggung sini, punggung. Rakyat miskin? Tulang punggung. Hah? Rakyat miskin di mana? Di bawah, Di kaki. di bawah. Buat Iya. diinjak. Nah, saraf otak yang kelas atas memerintahkan injak, maka mereka diinjak. Oh, Iya. Biasanya menginjaknya menggunakan kita nih yang di tengah untuk nginjak ke bawah, bener kan? Iya, Teori-teori begitu tuh. Ya nonton film itu tuh yang satu kereta isinya kelas miskin. Ini Snowpiercer. Snowpiercer. Dunia udah mau Iya, selesai. Snowpiercer. Ah, Snowpiercer. itu tuh. Iya. Oke. Apa maksudnya? Snow apa? Snowpiercer. Snowpiercer. Mau ucap tapi gak pede. Udah oke. Snowpiercer. Saya pengen berpendapat tapi saya belum dikenalin. Iya. Anda diam Gimana nih saja. ketua sidang? Sebagai kelas menengah dan Anda tuh kelas atas, kami injak Anda di sini. Oh, sip. Ini yang bilang saya kelas atas tuh siapa sih? Kesepakatan siapa? Dan untuk itu sebagai kelas menengah kita sudah menghadirkan seseorang dari kelas atas, pengusaha. Wes. Ini Kayaknya pengusaha kalau dengar gitu pengusaha tuh gimana gitu ya. Betul. Ini kan kita berbicara tentang kita kan, tapi Iya. melihatnya dari sudut pandang atas gimana ya gitu. Wes. Yang membuat Dari Menara Gading, dari yang Menara membuat kita Gading, kerja gitu. sampai mati itu kan mereka ini gitu kan. Nah, jadi oke. sudut pandang Menara Gading ya. Iya. Nah, itu sudah ada di sini pengusaha, seorang pengusaha, Bapak Rindra. Kenapa sih, Pat? Kalau ngenalin nanggung banget. Kenapa, Rin, kenapa, Bapak Rin. kenapa dilanjutin juga? Iya kan nanggung. Rin Nanggung, siapa? dead air kalau nggak dead air, Ya, men. Bung Iya. Rindra. Iya. Bung Rindra. Iya. Salam kenal. Berikan Bung tepuk Ren. tangan. Salam kepada- kenal. Oh, Kita tepuk tangan di ruang Kita 28. harus menyanjung kelas atas. Iya. Gitu kah? Katanya mau diinjak-injak. Nanti dulu kalau kita udah di posisi itu baru kita injak. Oh, Bang. iya. Oke, Bung Rin, apa kabar Bung? Lumayan ya. Lumayan. Melihat isu-isu yang terjadi sekarang bagaimana? Anda melihatnya? Terhibur. Kelas menengah dapat tapera, ada juga apa namanya? Apa? Kelas menengah. Iya Pak, ini pajak kan ada TR itu, TR. Cukai, Iya. pajak, bla bla bla, Iya. macam-macam lah. Iya. Anda lihatnya terhibur. Dia kan sama-sama bayar. Saya juga bayar.
Anda bayar 0,%, kita bayar 2,5%. Saya bayarnya volume. Volume. Iya. Iya, benar sih, benar juga sih. Iya. Kan pengusaha kena pajak juga, Mat. Bikin usaha, bikin tempat, Iya. jualan apa. Kan. Pungli. Nah, ini di luar pajak ya? Iya. yang di luar yang tercatat kan juga harus bayar. Katanya pajak Iya. akamsi kata Iya, orang-orang. iya. Apalagi kan Anda bikinnya bar lagi ya. Ya, gitu kan lah, ada gitu lah. yang Iya. tidak tercatatnya. Iya. Oh iya. Biaya, Oh ada ya, tidak tercatat. Biaya dan. Oknum tapi bro. Oknum. Itu kebalikan dari tandan, Iya, maksudnya. iya. Tandan ini pisang tandan. Saya tidak percaya. Iya, aku juga. Saya tidak Aku nggak tahu itu. Saya tadi saya juga gak Belum ada. pernah Saya Mana tidak mungkin percaya. semua pasti tercatat lah, Bu. Itu pasti Tercatat, mengaku-mengaku. Iya. Ya tercatat di pembukuan kalau ngomongnya kayak gitu kan gak ada. Oke, hari ini kita akan bahas soal Masuknya entertainment fee. Iya, bisa. Iya. Marketing fee. Iya. Hari ini kita akan bahas soal kelas menengah yang Ya. makin terhimpit karena tagihan. Sampai tagihan. ada yang nge-tweet ini pemerintah sebenci itu apa sama kelas menengah gitu. Betul. Sampai ada yang Sampai kayak ngomong, gitu ya. iya, sampai ada yang nge-tweet gitu. Karena katanya ada juga kayak iya memang kita tahu kelas menengah itu paling gampang diotak-atik, diambil dikit nggak jatuh. Iya. Iya kan? Tapi bansos nggak nerima. Iya, bansos kan terima nggak usah dikasih, Iya. juga tetap stay gitu. Nah itu paling enak memang otak-atik kelas menengah. Ambil pundi-pundi dari kelas menengah itu Iya. paling enak. Iya. Iya, kalau atas kan susah tuh, dia tanggungannya ke bawah banyak banget gitu. Sehingga kalau dia diambil dikit, wah bisa tutup PHK macam-macam, wah kacau. Jadi ya udah kelas menengah aja tuh sedikit. 27T ya butuh nih, oke kelas menengah. 100T nih butuh nih negara, kelas menengah. Oh, gitu ya. Gitu aja, comot aja gitu. Iya, Ya, oke. apalagi nih? Coba. Apa? Iya, Ada oke. apa lagi Iya, nih? oke. Dan dari Gilang Baskara, Anda hari ini akan membahas apa? Saya soal Ke Bung Rin nih. ya, saya akan membahas soal kelas menengah nih. Mau sampai kapan harus bekerja? Maksudnya kapan kapan bisa pensiunnya selesai? Misalnya selesai itu dan menikmati masa sisa hidupnya. Sampai 3 kali tuh Mas. Hah? Kerja. Iya. Oke kerjanya sampai 3 kali aja. Iya, ya, kerja. Kerja. Iya, Dah, udah selesai. Iya, lipet lengan baju dulu. Iya. Sampai kapan lah gitu Iya. lah. Ibaratnya Sampai karena kapan? apalagi dengan ya dipotong segala macam, terus Ya. capek di jalan, Betul. ya kan. Tagihan ini itu ya. Bagian itu sampai Listrik, kapan? membengkak. Belum lagi ada yang kena jadi sandwich generation kan, sampai Betul. kapan nih? Ya kita inilah. Iya. Sandwich generation. Tapi itu memang kerja tuh adalah sebuah slogan yang sebenarnya bisa melihat masa depan gitu loh. Ya, Karena gini kan untuk memenuhinya kan Sandang. sandang, pangan dan papan kan. Iya. Ini yang paling susah papan. Iya. Yang terakhir tapera ini kan untuk permasalahan papan ini kan. Iya. Dipotong 3%. Heeh. Kita coba kalau lihat dari UMR paling gede di Indonesia itu kan di Bekasi sekarang. Iya. Itu 5,3 sekian, kita bulitin 5,4. Iya. Dipotong 3%. Itu berarti satu bulannya mungkin sekitar 54.000. 154.000 atau Iya. 160.000 berarti. Dipotong 3% ya? 3%. Oh iya ya, Berarti 160 ribuan. 162 ya, 162 ribu lah kira-kira. Ya taruhlah kita bulatkan di 160.000 Iya. ya. Rumah di Bekasi itu rata-rata yang batas bawahnya tuh mungkin 200 jutaan. Hmm. Jadi kalau mamanya dicicil itu akan lunas dalam waktu 104 tahun. 104 tahun. 104 tahun itu berarti kan 3 generasi ya kalau mamanya dalam kerja. Nah itu Iya. berarti generasi satu, generasi Kerja, pertama kerja, generasi kedua kerja, generasi kerja. ketiga kerja, Iya, iya. kerja. Jadi memang udah dari awal tuh Gokil. Bisa udah jadi. ada ininya, udah ada bocorannya dari Jadi awal. semua tuh Udah ada dipikirin bocoran. ya. Dipikirin sampai 3 generasi sampai Jan Etes nanti. Iya. Iya. Kan dia nih bapaknya ini kan kerja dulu, terus Iya. habis itu anaknya nanti jadi presiden dan Sampai Janetes. Jan Ya? Etes. Dan Jan Etes kemarin ditanya pengen jadi Mau jadi presiden. presiden. Jadi dia menjamin sampai bawah itu kerjanya. Benar. Dengan asumsi rumahnya tidak naik harganya. Iya. 200 200 juta juta. terus Iya, ya. 200 juta terus. 200 juta terus sampai tahun 100 tahun lagi tadi ya. Iya, 104 tahun. 3 generasi Iya, ya. berarti sampai kalau 2124 tuh harga masih 200 juta. Iya, Asumsinya kurang lebih. begitu. Asumsinya begitu. Iya, iya. Iya, oke. Yang mana UKT aja dalam waktu ini udah naik berapa kali gitu. Iya, Iya. UKT juga itu kelas menengah Jadi juga. maksudnya properti diharapkan tetap 200 juta sih adalah sebuah hayalan. Semoga ya. udah dipikirin juga kan ya. Semoga udah Semoga dipikirin. udah Udah. dipikirin ya. Dari slogan saya udah mikir. Iya. Kalau dari saya itu Mamat. Oke. Sampai kapan harus kerja? Dari saudara Kania.
mungkin ini di awal dulu yang kita bahas karena kalau yang materi aku tuh lebih kayak ngebahas ada tagihan-tagihan apa aja sih yang dibayarkan oleh Kelas menengah ya. Iya. Oh yang udah dipotong dari Kaum gajinya. kelas menengah ini para pekerja lah, pekerja formal gitu Iya, ya. iya, oke. Nah, Naik kita mau dulu, lihat stay nih. di tadi. Mas, Orang ini- masih baca overview tuh. Gila. Ketua sidang. Bentar, ini Ngapain, ini ngapain? gerak saya. Gitu dulu. Nanti turun ke bawah. Berantem lagi nih. Berantem Sorry sama Bung Rin ya. operator Gak apa-apa, nih. gak Sorry, apa-apa, Bung Rin. gak apa-apa. Kadang-kadang suka Iya, begini. Iya. Enggak, saya datang ke itu waktu acara klien presiden tandingan itu loh. Oh ya nonton, Bung Ren nonton. Nonton, Bung Ren nonton. Duduk di depan. Thank you Iya, loh. depan. Iya, Di iya. sudut mencari-cari kegelapan di sudut. Wis. Iya, saya pengen melihat ini aja apa namanya gimana strategi kalian gitu. Tapi ternyata memang dinamik kayak gini pantas nggak menang ya. Iya. Nggak Emang apa-apa. kurang kompak kita. Nggak apa-apa. Iya, Kita iya. Kebanyakan ribut sama operator kita sendiri. Betul. Iya, iya, Sementara tim lain operatornya udah berjalan. Enggak ada. Bagi-bagi Iya, sembako. iya. Iya, dan tandingnya juga nggak imbang kan. Ya kita kan tulus berkampanye, yang lawan kita waktu itu kan tiga-tiganya dibayar. Iya, Iya benar. kan. Benar. Iya. Moderatornya juga dibayar, makanya mihak sana. Iya, iya. Ya, jadi ya kita kalah. Iya, ide-ide bagus kita pun disikat semua Disikat, moderatornya. iya, semua Iya, iya. moderator. Moderator ikut bermain soalnya. Ya lain kali dipertimbangkan lah kalau pengen jujur-jujur gitu tolong dipertimbangkan. Agak nggak terlalu works ya. Iya. Nggak works. Jadi ya. mau menang atau mau jujur pilih satu. Iya sih. Silakan, tadi Iya, lanjutkan. oke. lanjutkan. Silakan. Udah. itu Udah ya. tadi ya. Tadi itu. Oke, kalau dari saya itu realisasinya. Program yang dari tagihan-tagihan. Iya, akhirnya apakah terjadi gitu ya barangnya ya. Hitung-hitungannya Yang udah dibayarkan ini ya. memungkinkan gak sih gitu, Iya, iya. ya kan? Oke. Kita mulai langsung saja dari Gilang Basgara, silakan Gilang Basgara. Dari Kania dulu. Iya, Siapa? dari aku Dari dulu kalian ya, dulu. lebih Iya, enaknya kita bahas tagihan-tagihannya dulu nih. Betul. Iya. Jadi ada apa aja sih yang harus dibayarkan oleh para pekerja formal ya? Iya. Pertama ada pajak penghasilan udah pasti. PPH, PPH ya. ya. PPH nih susah nih mau lari ya karena langsung dipotong di depan. Maksudnya di perusahaan iya, ya kan. Itulah perbedaannya ya antara sorry no offense tapi itulah perbedaannya pajak yang mengikat pekerja dengan yang mengikat pengusaha. Pengusaha. Karena kalau yang mengikat pengusaha biasanya Nanti belakangan. dan masih banyak ininya lah. Mereka masih banyak ruang untuk gue bisa bikin jadi begini jadi. Iya. Sedangkan kalau pekerja tuh udah langsung Langsung dijebretin sama si PPH 21. perusahaannya gitu kan. Iya, jadi 11,5 kita. Iya, Kalau jarang. kalian 2,5. jarang ada yang bisa Dari dilakukan PT ya? terhadap itu. Ya. Nah, jadi ini dipotong itu ya PPH 21 yang dimana kalau setiap habis laporan pajak tuh pasti para pekerja mengeluh ya di Twitter ya. Iya. Maksudnya kayak kaget gue melihat nilai pajak gue gitu. Pada kaget biasanya, pada kaget. Karena kayak gue bayar segini tapi gue nggak ngerasa dapat servis yang sepadan lah gitu. Iya, iya. Nah itu satu PPH. Kemudian berikutnya adalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan diambil sebesar 5% gaji. Nah namun yang ditanggung karyawan 1%. 4%-nya ditanggung oleh pengusaha. Pemberi kerja, pengusaha. Iya, Makasih ya. Makasih ya kepada pengusaha. Iya. Tidak apa sama-sama. Iya. Ya. Selanjutnya adalah BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan. JHT. Nah ini dipotong 2%. 2% gaji ya untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan jaminan hari tua. Nah ini pensiun lah untuk pensiun kita. Jadi dipotong Bukannya ini waktu itu batal ya? 2%. Enggak sih, setahu aku sampai saat ini masih Masih lanjut. berlaku. Masih lanjut? Ih, demonya doang yang hilang. Nggak tahu. Demonya aja. Kan awalnya ada demo. Ada tuh. demo JHT ya kan? Oh iya. Kenapa dipotong Ada, lagi? ada, Udah. JHT. Oh ada, tetap berjalan sampai sekarang. Oke. Nah selanjutnya, sorry beda lagi ya. Tadi jaminan hari tua, sekarang baru pensiun nih. Baru jaminan pensiun. Ada lagi JP. BPJS Ketenagakerjaan JP ini potongannya 3%. Gitu, 3% gaji nih. Berarti kalau di total sebenarnya jaminan hari tua sama pensiun tuh 5% lah ya. Nah tapi tanggungannya beda nih. Karyawan nanggung tadi 1% ya. Iya. 2%-nya lagi ditanggung pemberi kerja atau si pengusahanya. Terima kasih lagi. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Ya. Makasih banyak ya. Sama-sama. Itu baru satu orang. Kalau Nah, pegawainya ribuan Sekarang kan. kita simulasikan di sini. Iya. Misal ada orang yang gajinya grossnya ya kotornya tuh 12.580.000. Buset, ini jarang banget sebenarnya orang dengan gaji ini. Iya. Oke, dengan gaji gross 12.580.000, maka dengan segala potongan tersebut orang itu akan menerima sekitar 11.630.000 atau dipotong sebanyak 1,1 sampai 1,2 juta gitu. Jadi kira-kira itu gambarannya dan itu dengan perhitungan gaji segitu ya. Maksudnya dengan perhitungan gaji 12, sekian juta, potongannya kira-kira sejutaan.
gitu. Nah, kemudian yang terakhir juga mau ditambahkan lagi potongan adalah yang tapera. Tapera itu rencananya dipotong sebesar 3% dengan 2,5% dari pekerja, 0,5% dari perusahaan atau dari pengusahanya. Gitu. Nah, jadi nanti kalau ditambah lagi potongannya bakal naik lagi berarti dari yang 1,1 atau 1,2 juta tadi. Itu kira-kira hal-hal yang dipotong dari gaji pekerja formal atau yang kita sebut tadi kelas menengah. Walaupun sebenarnya kalau dengan gaji 12 jutaan ini dengan pengeluarannya misalnya segitu juga udah di luar dari kelas menengah sebenarnya. Karena tadi kelas menengah kita hitungannya sampai 6 juta tuh. Pengeluarannya? Maksimal. Iya. Tapi bukan penerimaannya. Pengeluaran 6 juta. Iya, bukan penerimaan ya. Bukan Makanya kalau jadi dia masih bisa kelas menengah. masih bisa, benar kalau dia pengeluarannya di 6 juta. Tapi itu hitungan pertanggungan atau total ya? Aku biasanya tuh ada hitungan itu beda. Jadi hitungan pengeluaran sekian itu beda nih, pengeluaran total atau pengeluaran pertanggungan. Kalau Pertanggungan itu per orang. siapapun yang dia tanggung. Kalau dia sandwich generation, misalnya dia sendiri kerja, Iya. tapi dia nanggung ibu bapaknya, adik-adiknya misalnya gitu. So let's say dia tanggungannya 4 nih, sama dirinya sendiri jadi 5. Nah kalau kita hitung itu tadi pertanggungan, berarti dia bisa maksimal pengeluaran 30 juta, itu masih kelas menengah. Iya. Gitu. iya. Nah ya tergantung nih, ini ukurannya pertanggungan apa Kayaknya total. itu total deh per. Total ya. Karena di situ juga waktu itu perdebatannya di Twitter kan, orang-orang nggak terima ketika dibilang mereka udah orang kaya. Mereka tuh udah bukan kelas menengah, mereka nggak terima. Padahal Ada pengeluaran orang yang nggak terima. nggak terima, iya. Nggak Jadi terima dibilang kaya. Dibilang kaya Iya. nggak terima, iya. Kayak dari mana gue kaya, gaji gue cuma 10 juta gitu, gaji gue cuma 10 juta, pengeluaran gue kira-kira segitu juga, kira-kira 10 juta. Iya kalau definisi World Bank, lu udah nggak masuk kelas menengah, which lu udah orang kaya gitu. Kita semua orang kaya udahlah. Gitu. Jangan jangan saya aja gitu. makanya. Nah tapi sebenarnya kalau yang Bentar ganti host dulu boleh gak tiga-tiganya? Cari yang kelas menengah beneran. Nah kalau yang aku lihat dari yang kita bahas di apa yang dipotong segala macam ini, sebenarnya kelas menengah yang kita pakai di sini bukan pakai definisi World Bank banget sih, tapi lebih ke pekerja formal sebenarnya. Betul. Yang dimana gajinya itu sudah otomatis mendapatkan potongan, sehingga mereka merasa terhimpit dengan segala potongan ini. Betul. Karena balik lagi, potongan untuk pekerja formal ini sulit dihindari gitu, karena langsung dipotong oleh pihak pemberi kerja atau oleh pihak perusahaannya, kayak gitu. Kita tanya dulu ke Bung Rin, gimana pendapatnya dengan segala potongan yang menghimpit kelas menengah atau kelas pekerja formal? Dari sudut pandang Anda sebagai pengusaha melihat pegawai Anda ya. Iya. Melihat pegawai dipotong sesuai Betul, dengan regulasi iya, kan iya. gitu kan. Iya. Nah, saya juga sebagai pengusaha kan ada regulasi ya dijalankan. Gitu ya. Iya. Terus habis itu kalau tanggapannya terhadap terutama yang seperti katakannya tadi ya, di mana sebenarnya gajinya dia udah secara hitungan World Bank tuh udah nggak menengah lagi Iya, gitu loh. udah kaya. Udah kaya. Nah kalau namanya kayak gitu tuh kadang ini ya mau bilang bersyukur kasihan, mau bilang kayak nanti saya bantu, saya juga banyak yang tanggung jawab, banyak juga. Jadi kalau tanggapannya ini memang ini harus ke pemerintah aja sih, jangan tanya saya sebenarnya ya. Kalau mau gitu saya orang itu hanya menjalankan regulasi. Kalau saya menjalankan regulasi. Misalnya pegawai-pegawai menuntut UMR dinaikin. UMR dinaikin ya. Otomatis kan pengusaha juga terlibat di situ tuh. Iya. Nah, kadang-kadang yang tidak mau adalah pengusaha. Iya, karena apalagi yang padat karya kan. Betul, dengan segala macam tanggungan mereka seperti ini, mereka minta gaji mereka dinaikin dong. Nah, itu baru pengusaha masuk tuh, bukan soal pemerintah lagi. Apakah sepakat, apakah enggak? Kalau mamanya kayak gini, asal terjustifikasi maksudnya dari hitungan sayanya masih masuk, ya nggak apa-apa. Ini kan karena Yakin nggak apa-apa? Yakin. Bukannya kelas atas Kan itu saya bukan- mengumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya. ini saya harus memposisikan sebagai orang kaya yang jahat atau enggak nih? Bebas. Nggak, saya bisa berperan sebagai orang kaya jahat juga bisa. Oh itu kan urusan saya. Mau kerja silakan. Kalau mamanya Cari kerja lain, cari kerja lain yang aja. mau menggantikan Nggak usah Anda di banyak. sini. Iya, itu yang menggantikan Anda tuh bisa banyak Yang ya. Anda bisa banyak ya kan Iya, gitu kan. jumlah pelamar kerja. Iya, pelamar Biar kerja. saya buka Iya. lowongan. Iya. Benar. Bisa kan. Kalau mau jadi kayak gitu ya itu yang ada pengusaha, apalagi yang pemilik pabrik kan pasti kan kayak banyak sekali tanggungannya gitu. Maksudnya Iya. kalau mamanya dia UMR-nya naik itu punya Pengeluaran concern tambah seperti ya? itu, iya pengeluaran kan pasti bertambahnya signifikan. Tapi kalau mamanya kayak gini nih, kalau mamanya saya sebagai ini kan konteksnya sebagai usaha saya, misalnya kayak pemilik restoran kayak gitu sih, itu masih bisa maksudnya kayak ibaratnya tinggal. Nah tapi gini kan itu kalau mamanya naik, ibaratnya UMR naik sampai 2 kali, nah itu pasti harga jualnya pasti naik kan. Nanti yang marah adalah
pelangganku si kelas menengah ini juga. Iya. Nah jadi kalau mamanya harga itu tak akhirnya itu tapi gini ya, kalau mamanya dari segi saya sebagai pengusaha itu adalah konsekuensi dari usaha. Kenaikan itu ya memang harus harus dialami dan itu pasti begitu gitu. Namanya juga ada inflasi dan yang lain gitu. Bijak sekali ya orang ini ya. Mau yang jadi jahat atau enggak nih? saya bisa dua-duanya Iya, sebenarnya. dia lagi yang baik tadi, mode baik tadi. Iya. Mode baik. Sebisa mungkin saya bantu. Sebisa mungkin saya bantu. Bijak gitu Iya, ya. sebisa mungkin saya bantu. Kalau mamanya Kementerian Kebijaksanaan. Iya, kebijaksanaan. Kan saya selalu mendukung pemerintah kan sebenarnya. Iya, benar Iya. sih. Terus habis itu kalau mamanya nanti kan pasti pertanyaannya berlanjut ke apakah program ini bisa dijalankan dengan baik gitu ya. Kalau dari segi pemerintahnya jelas kan dia yang malakin duit. Kalau kan dia yang kalau pemerintah narikin duit mah cepet. Tapi maksudnya kalau mamanya di masyarakatnya pasti ada perlawanan khususnya tapera ini loh. Seperti yang udah dijelaskan tadi di awal gitu. Mau terus habis itu katanya ada satu siapa itu anggota DPR yang ngomong. Dia bilang kayak ya ini kan kalau mamanya masyarakat umur di kelas menengah gitu beli rokok bisa. Itu dia bilang. Terus habis itu Judi ada yang daripada judi dipakai online judi. bisa. Daripada judi online dipakai ini aja, dipakai ke 3% aja itu nanti ininya Iya makanya. Uangnya. Saya juga Uangnya. bilang daripada beli Starbucks, McD, Iya kan kayak gitu. produk-produk mendukung Zionis. Oh, lebih Tuh baik. udah 3% tuh, lebih baik sumbang buat IKN. BKN. Iya bener. Iya, kita maksudnya udah setuju. Kita setuju. Kita juga Sama Tapera suaranya tuh setuju. siapa kita. tahu di Nah, IKN iya, juga bener. bisa ada penanaman singkong yang jadi jago. Singkong. Betul. Jadi jago? Sulap. Betul. Kan kita juga pengen Jadinya ada dari itu. Mac dialihkanlah jadi kita lah. Kita lah. Iya betul. Bisa kayak gitu betul. Bisa. Tela singkong. Ini Bisa. juga kan belum lagi Barbecue, itu apa sih? barbecue. Aduh, apa sih kalian yang kelas menengah itu yang kalau mamanya asuransi itu kan ditagih juga pas di terakhir itu ada tuh ininya pajaknya juga. Aduh, apa namanya sih? Lupa. Oh. Yang mana? Jadi kalau mamanya kita dari kantor dapat asuransi, asuransi dipakai, itu terakhirnya ada pajaknya juga nanti. Oh, nggak Ada tahu. potongannya juga tuh per tahun. Nggak ngeh kita. Ini bukan BPJS. Bukan, Bukan, BPJS mah yang beda. dari publik. Natura. Nah itu pajak Natura. Oh, gue baru tahu nih. Padahal itu kan Iya. orang sakit kan. Iya. Orang sakit terus habis itu kan kayak tidak ada yang mau sakit sebenarnya. Iya. Jadi itu ada pajak Jadi Natura kita tuh ada juga. untuk sakit aja kita dipajakin. Iya, gitu. nah jadi itu ada sedikit info di antara total tadi masih ada pajak Natura ini. Natura. Tapi Bung Rin, ini agak serius dikit ya sebagai pengusaha kayak kepikiran kan ini kan semua potongan buat kelas menengah atau pekerja formal ini kan sebenarnya dari gaji pokok. Nah dari pengusaha ada kayak upaya negosiasi dengan pekerjanya untuk kayak gimana kalau gaji pokoknya kecil banget aja. Nah Bisa. habis itu kita pakai mekanisme bonus atau mekanisme apa. Ini ditayangin sehingga- nggak? Kalau ditayangin nggak bisa. Ini ditayangin ini. Sorry ya. Berarti bagian ini di-cut, bagian ini di-cut. Anda buka dapur nih, Anda buka dapur. Pertanyaannya terlalu jujur ya. Terlalu buka dapur. Ya kalau jujur oke. juga nggak apa-apa, bisa. Iya Bisa. kan? Ya kan? Ya tapi Prakteknya maksudnya, bisa. nah so far sentimen dari karyawannya atau dari pekerjanya untuk hal seperti ini mereka Let's kooperatif. go aja lah mereka mah. Let's go Iya, ya. mereka malah diuntungkan sebenarnya Enggak, kan. soalnya kan kalau misalnya ini lebih nggak pasti. Maksudnya kan gaji pokok itu lebih pasti ya Iya. secara kontrak dan segala macam. Nah, ada risiko itu tapi kalau misalnya pekerjaannya cukup trust sama employernya harusnya nggak masalah ya. Harusnya nggak masalah. Iya. Tapi itu kan ya memang itu butuh kolaborasi lah kalau kayak gitu. Iya. Karena kan ada sebenarnya yang pengen bahkan tidak sedikit kayak karyawan itu bilang saya BPJS-nya saya bayarin sendiri deh gitu. Oh, jadi nggak dari kantor gitu. Enggak. Ada juga yang kayak gitu. Mereka maunya kayak gitu. Oh. Ya, ya, ya. Mungkin nantinya dibayarin atau enggak ya bukan. Bukan. Tapi Iya. kalau mamanya kenapa-napa ya yang kena Sendiri. yang kena enggak yang kena Oh. pengusahanya Iya. juga. Oh. Tapi merasa beban gak dengan banyak banget tanggungan juga buat pengusaha sebenarnya nih? Beban ya kan udah masuk ke dunia usaha udah tahu Hitungan itu hitungannya ya. kan. Yang kayak tadi misalnya 3%, 2%-nya dari Artinya batas gaji pengusaha. juga dilihat dari pengeluaran juga ya. Artinya kalau tanggungannya Kalau udah misalnya 0,5%, ada juga Ya, pokoknya kan BPJS ada. 4%. Nah itu semua ditambahin dulu, baru dimasukin, baru tahu gajinya rata-rata bisa berapa gitu ya. Dia kira-kira begitulah. Terus Gua- habis itu pungli tadi udah Yang tadi Iya, ya. udah. Nah, itu kan juga persentasenya ada sendiri kan. Udah dihitung. Karena Udah pasti dihitung. karena Enggak. pasti terus ada. Oh pasti ada. pasti ada. Nominalnya tetap atau naik atau apa sih kalau gitu? Kalau nggak dibayar, Kalau nggak dibayar ya gitu. Nah, kita berbagi dong. Ngelagi juga. bagi mah ke ormas. Apa? Bagi mah ke ormas, negara aja bagi-bagi ke ormas. Ya kan udah negara yang ngebagi. Kan kalau Ya mamanya ke ormas aja pasti aman juga dong. tunggu dulu. Aduh.
Dulu kawan. Aduh. Ya beda lah, tiap bisnis ada. Ya gitu-gitunya ada. lucu banget. Tapi gue jadi pengen nanya. Biasanya kan yang jadi masalah kan lagi rame sekarang kan soal parkiran. Ada rame kan soal pungli di parkiran lah. Iya. Dan pengusaha selalu bilang kebanyakan yang parkir tuh bukan urusan kita, kayak kita cuma usaha nih, yang parkir suka ada yang megang lagi yang lain. Iya. Emang gitu ya kebanyakan ya? Bukan dari urusan si yang punya toko. Kalau kebetulan kalau mamanya yang saya pegang nih nggak pernah ada masalah kayak gitu-gitu. Beda. Oh. Tapi kalau mamanya rekan-rekan yang kebetulan punya beberapa ini apa namanya toko atau pakai gitu yang ibaratnya ada dia parkirannya. ada parkirannya ya memang begitu. Yang ngelola memang akamsi yang atau akamsi. Ngelola akamsi. Harus, nggak boleh dia ngelola Ya sendiri. nggak harus. Tapi ya begitu kan, saya juga kayak ibaratnya yang kayak duit bonus gitu tidak harus kan. oh iya juga sih. Iya. Tapi ya gimana? Maksudnya memang kalau itu fakta di lapangan begitu. Ya. Iya, kalau nggak diajak Ada lah. ngerecokin. Gitu, iya. Iya kan? Pasti Lalu sih. makanya yang jaga parkir ya memang. Iya, Mau artinya lapor juga susah karena sekarang kerjaannya jadi banyak sekarang ini Betul. dengan adanya RUU ini. berarti Iya. Maksudnya kerjaan petugas kita kan jadi banyak nih sekarang. Iya. Jadi mengawasi dunia siber, mengawasi ini. Betul. Banyak Iya. lah. Jadi kalau kita mau melaporkan hal seperti ini iya. sulit juga. Kalau nanti nggak terima bisa diputus loh internetnya Nih. tanpa minta izin Kominfo. Oh iya, benar. Kalau polisi udah masuk ke ruang siber katanya ya. Saya nggak Udah ngomong bisa. polisi, Anda mulut Anda. Orang bisa bilang siapa aja bisa putus internetnya. Iya, betul. Petugas Indihome bisa. Anda sebut tiba-tiba polisi. Kania diam aja di sini. Kan Iya. maksud saya, Orang udah samar-samarin di sini. emang tadi gue ngomong apa? Anda gak suka ya? Emang gue ngomong apa tadi? Kakek Anda loh. Enggak, gue ngomong apa tadi? Udah meninggal kakek gue. Ya polisi maksudnya. Iya udah kan? meninggal cukup, tapi. cukup. Iya. Begitu. Iya. Berarti pengusaha itu beban juga ya? Beban kalau Atas peraturan-peraturan soal Pasti. tagihan-tagihan kepada masyarakat, tapi bebannya juga kepada pengusaha yang pemberi Pasti, kerja iya, juga. iya. pasti. Tapi gue baru ngeh loh, soalnya temen gue ada ya, dia kerja di sebuah ya perusahaan yang cukup oke lah, cukup besar perusahaannya. Dia bilang gaji dia tiap bulan tuh sebagian cash. Dia bilang mungkin untuk ini kali ya, menyiasati Bisa. potongan-potongan yang kayak Bisa. gini. Dia bilang gitu, sebagian cash. Anda soalnya nih kasihan makin juga kemana-mana ya, nih, potong makin sebanyak. membongkar Kan saya nggak ngomong. informasi. Saya nggak ngomong di mana. Iya betul. Di mana? Enggak, tapi Iya. ini Karena dia kan karena kita lagi makan bareng deh. Makan bareng tuh kan gue yang bayarin. Ntar pada transfer gitu kan ke gue. Biasa gitu kan. Ntar gue transfer, Lang gue cash ya, soalnya gaji gue nih sebagian cash. Dia bilang gitu. Kalau dari kantor. Oh, mungkin untuk Tapi kalau yang dibilang kakaknya atau Menyiasati yang kayak gini. begini, ya gaji pokok para pejabat itu juga rendah tahu. tapi kan nggak cash sisanya. Iya Masa betul, tapi maksudnya mereka ada tuh nggak juga sih yang misalnya iya, kalau iya. harus Nah itu. Iya ada. kenapa? Lama banget, Kes. Kalau nggak didesak, nggak turun gaji. Aduh. Iya, Aduh, iya. aku nggak Turunnya ikutan. cash. Aku nggak Iya. ikutan. Ya. Terus apa namanya? Di NHK, kalau di NHK Jepang, sorry TV. Oh, iya. NHK Iya. Jepang. Kalau dipotong- Arirang Korea, TV Arirang. Iya. TV 5 Prancis. Iya, itu, Iya. TV. Kalau potong 3% dari pejabat-pejabat itu, ya diambil dari gaji pokok dong. Gaji Iya, pokok itu benar. cuma 4 juta, 3 Iya, benar. juta, 5 juta. 5 juta kecil. Tunjangan dia itu bisa ratusan juta. Iya. Jadi ya mereka juga udah mengakali begitu harusnya kan. Ya Iya. kira-kira begitulah. Kira-kira begitu ya. Ya tapi memang begitu. Jadi mereka tuh dari para pejabat ini kita bisa Belajar. bisa belajar kalau bayar pajak itu jangan semuanya tapi secukupnya. Gimana? Kalau kita pekerja-pekerja begini udah langsung dipotong, Pak. Nah, kan tadi ada yang minta aja setengah cash Pak gitu. Oh Kita iya, aja itu pekerja pengusaha. Jadi kantoran. semua belajar dari pengusaha. Semua Betul. so, dari pejabat, dari pejabat kita belajar. Dari pejabat kita Itu belajar. Tapi kita judulnya. nggak bisa, kita yang stand up kerja kayak begini udah dipotong Kata langsung. siapa? Emang bisa? Coba negosiasi, Mat. Ya paling negosiasi pajaknya 2,5 ke PT ya gitu kan. Kan coba dulu. Ya. Ini kok semua malah jadi membocorkan ini ya semua ini. Enggak, ini kan ini maksud- susah Ini- ini kayak ini- gini nih. Ini bukan. kita Oh, semua iya, jadi benar. susah ini kayak gini. Bukan. Kelas menengah jadi Bayangkan, makin susah. bayangkan, Tapi kan gara-gara kelas satu. menengah menyusahkan dirinya Gara-gara sendiri satu nih. kelas atas dia sengaja tekan balik kita yang susah nih. Tidak kan ini kelas atas semua tadi dari Iya, iya. dari Dari definisinya. pengeluaran. Udah. Dari Dari pengeluaran mah kelas definisinya. atas semua. Dari pengeluaran. 6 juta. Anak-anak sekarang beli sepatu udah 3 juta. Mat, sepatu aja belum makan Iya. dalam sebulan. Belum konser. Belum konser. Nonton konser. Tiket nonton sekarang
udah 2 jutaan konser ya kan? Tiket, Dan betul. selalu penuh. Iya dan selalu penuh 1 komaan mah yang duduk di Artinya belakang. kebutuhan keempat kita sebagai manusia sudah terpenuhi, berarti 1, 2, 3 harusnya udah dong. Rumahnya. Rumah. Itu tadi kerja Iya. sampai 3 104. generasi. Kalau Iya. kita memang kan banyak yang sudah menyerah aja kalau untuk beli rumah. Jadi Iya. sebenarnya nggak nonton konser selama hidup pun nggak kebeli juga. Saya nggak Itu menyerah, masalahnya. Betul. nggak menyerah bikin Iya, iya. rumah tuh. Berarti konser itu Orang-orang kan berapa tadi? maksudnya. 2 juta. 2 Iya, jutaan misalnya tiket. 2 Iya. juta. Kalau Kita- rumah di Bekasi yang 200 juta tadi. ujung itu Hah? Berapa? 200 juta. Berarti harus nggak nonton 100 konser. Sedangkan orang juga nggak nonton 100 konser. Iya. Itu masalahnya. Iya. Atau ya tiba-tiba Gua nggak nonton 100 konser nggak beli, gua rumah di Bekasi ya. siapa tahu dihitung nih total sebenarnya bisa dibikin Ada yang jauh rumah. banget deh, babelan apa gitu. Pokoknya baunya aja udah beda sama Bekasi di situ. Oh, sampai baunya tuh beda ya. Jadi kayak ada kayak Ada nih dari apa bau. gitu kayak Tenjo pas kali, gini, di Tenjo, gitu Tenjo kayak- bukan? Oh, itu Nggak tahu yang lah. biasanya iklannya tuh kayak 15 menit dari stasiun Iya, ini. Tenjo, ya. Iya. Iya. Maksudnya 15 menit naik motor ngebutnya kayak orang gila. Iya, Itu maksudnya dia. Dengan asumsi jalanannya Nggak ada siapapun lagi yang gompal-gompal. Iya, nggak ada macet. gopal-gopal Iya. dan Jalannya tidak ada. jelek. Iya, Iya. dan tidak ada ini yang Babelan lain. ya. Nggak tahu lah pokoknya daerah gitulah. Ada benar-benar. Iya. Nah kalau dibilang apa namanya tadi Tapera itu siapa tahu bisa jadi rumah, tapi kan kita pandangan kita Jabodetabek mulu. Ya mungkin Ya maksudnya kalau di rumahnya Jabodetabek sih mahal. Siapa tahu nih dibikin di daerah apa ya di Nambo. Enggak. Nambo masih mahal. Di tanah yang masih kosong di banget. Bomberai, gitu loh. Bomberai. Bomberai? Ada kecamatannya di Fak-Fak ada Bomberai. Masih luas. Masih luas. Nah, Masih luas, itu. tanahnya murah. Nah, itu Bomberai. yang tanahnya kosong Tanahnya banget. murah. Gil. Oke, berarti Bekasinya IKN bisa juga. IKN kan nanti ada Bekasinya juga kan. Ada. Kalau Oh iya, di situ. bisa. Satelitnya ada satelitnya Bisa. pasti. Iya. Nah dibikin di situ, terus terserah rumah kalian kami bikin di situ ya. Silakan mau ambil enggak. Bomberai namanya. Bomberai. Sekarang apa nih? Apa? Tanah kosong aja. Maksudnya sekarang nih apa? Oh iya. Masih kosong aja, luas, masih luas kosong. Luas. Bomberai. Iya, Tapi di tinggal Fak-Fak. dibangun. Aku ada Bukan, tanah, iya. aku ada tanah juga di situ murah banget. Berapa? 50 kali 50 15 juta. Masuk akal enggak? Wah, gila. 15 juta. Iya. Murah kan? Nah, Terus saya kamu mau ini jual? baru kepikiran nih. Jangan-jangan pemerintah bikin sesuka mereka. Iya, memang di Iya. situ. Kan Dia kan bener-bener dikasih tahu Bomberai. taperanya di mana kan? Iya, kan Iya, dikasih nggak dikasih tahu. Iya. Ya berarti dibikin di situ udah perumahan rakyat. Silakan ya. Iya, silakan. Silakan. Gimana? Iya. Bomberai. Akhirnya terjadi Bomberai. peradaban baru lagi di sini. Iya tuh. Ya, itu sebenarnya tuh kan udah dipikirin lagi. Betul. Kalau Iya. tidak begitu siapa yang mau bikin peradaban di situ kan? Iya, Betul, iya, iya, betul, iya. betul, betul, Iya. betul, 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 bagus, betul. bagus, bagus. Respect pemerintah. Respect. Udah emang Respect. bisa Iya. melihat masa depan. Itu Masa loh yang depan. selalu Iya, 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 iya. selalu saya kagum. Iya. Yang pemerintahan sekarang tuh kagum. Oke. Ya. Oke, dari kannya cukup? Cukup. Oke, silakan Gilang Baskara. Iya, saya tadi soal sampai kapan ya harus kerja ya kelas menengah. Karena kan kalau ya kita lihat ini kan keributannya lah kelas menengah nih yang paling gede dipotong-potong segala macam, pajak juga. Tapi yang didapat adalah kalau di Twitter tuh rame kan ini harus dialamin tiap hari tuh sempit-sempitan di kereta. Kayaknya kok kelas menengah kalau dari kacamata pemerintah nih kalau untuk diambil duitnya nih cepet, tapi kalau untuk difasilitasi tuh paling sulit lah, ya kan harus desek-desekan di Manggarai, harus segala macam susah, nyari rumahnya susah, harus ya itu rumah di Tenjo, di Parung Panjang, tiap hari begitu 2 jam pulang pergi kan, terus beli rumah nggak kebeli, terus dicengin mulu lagi, makanya jangan kebanyakan nonton konser, jangan kebanyakan beli kopi, padahal ya tadi nggak Iya. kebeli juga, Gak kebeli juga. sebenarnya. Tapi menurut tuh gimana, emang bener nggak sih apa kelas menengah paling diincar atau sebenarnya nggak juga sebenarnya? Pasti paling diincar. Emang paling diincar ya? Kayaknya di seluruh dunia pun akan seperti itu kan. Selalu kelas Biasanya, menengah iya. ya? Tapi maksudnya kita konteksnya di kelas menengah di Jakarta lah. Di Nah, Jakarta ini, terutama. maksudnya memang kalau akhirnya bahasanya pasti Tapera lagi yang Iya. terbaru itu. Karena gimana ya? Kadang-kadang nih yang unik dari pemerintah adalah udah tahu masalahnya adalah di harga rumah, tapi yang di fokusnya adalah gimana cara kita membeli rumahnya gitu loh, bukan cara Harganya menurunkan bisa turun. harganya bisa Iya. diregulasi. Iya. Jadi memang gimana ya, kalau Mama tadi udah disebut kita nabung bisa sampai ratusan tahun gitu Iya. loh. Itu harusnya ditanya dulu, kelas menengah pada mau punya rumah gak sih? Gitu harus digituin dulu gitu loh. Iya, Karena kitanya mau nggak gitu ya? katanya mau gak gitu, sampai umur berapa gini. Tapera itu baru berlaku, kan juklaknya belum ada ya, 2027 katanya. 2027 tuh baru diwajibkan kan. Berarti jadi kita ngitungnya dari 2027 tuh, 104 tahun tadi.
berarti itu akan terbeli berapa tuh? 2.130. Dengan asumsi harganya tetap kayak sekarang. 200 juta ya itu tadi. Tapi gini. 131. Kan 2045 kan ada Indonesia Emas. Mas. Bisa jadi ada akselerasi. Oh, siapa tahu? Iya. Saya bahkan sampai lupa ada Indonesia Emas. 2045. Indonesia Emas. 2045. Jadi kita nggak perlu mamanya menunggu 104 tahun. 104 Iya. tahun. Di Ada 2045 sudah akselerasi, kita bonus Langsung demografi 2000. Indonesia, bangsanya cerdas, Maju. semuanya maju, Iya. punya rumah, punya kehidupan yang layak. Luar Iya. biasa. Dalam waktu misalnya 5 tahun tuh, 5 2050 tahun. udah tercapai. Tiba-tiba gitu. kita semua dapat ininya ya Pak, gajinya 50 juta gitu ya, tiba-tiba per Semua, orang siapa iya. 50 juta. Atau lebih sebulan. tepatnya mungkin Karena devaluasi. rumahnya tiba-tiba bisa ada tanpa harus dibayar dengan harga segitu. Rumahnya yang bisa ada. Rumahnya tiba-tiba ada harga rumah berapa? Kita Iya. asumsinya 50 juta Iya, atau bahkan misalnya. dari rumah 5 juta. Iya, misalnya Iya. tiba-tiba udah terjadi nih satu peradaban kompleks baru atau apa di Rusun-rusun tanah yang- tuh. Iya, Oh, rusun. Oh, boleh kan rusun juga bisa. Udah, Oh, udah bisa, 5 juta, bisa. 5 juta, 5 Vertikal, juta. hunian vertikal. Jadi vertikal. terbeli. Jadi yang orang 2050 udah selesai. pokoknya rumah ini kan tidak dikasih tahu luasnya berapa kan. Iya. Iya. Dan kelihatannya Tidak memang dikasih tahu. solusinya tuh bikin Dan tempatnya tidak dikasih. dan tempatnya tidak dikasih tahu. Sekali lagi. Nanti ada rumah yang kayak ibaratnya oh nih ada ini nih apa namanya gaya bangunan baru namanya Betul. gayanya straw style gitu Itu rumahnya. gimana Jadi kayak tuh? sedotan. Jadi maksudnya cuman satu Pojok orang ke yang penting atas. iya, yang penting bisa selonjoran Pojok ke aja. atas. Atau Lurus atau aja. rumah panggung papan-papan. Oh. Supaya kita lebih tradisional. Oh, jadi tinggal ramai-ramai di situ. betul rumah budaya gitu-gitu Rumah kan. budaya. Ya. Ya kan Iya. itu tidak pakai semen atau ini. Nggak pakai, Iya, bisa, kayu-kayuan. bisa, bisa. Pakai kayu doang, lebih murah. Bawahnya tanam singkong yang jadi jagung itu lagi kan. Naik dari Maksudnya bawah banyak, dong. banyak Naik yang dari bisa bawah. dilakukan tuh banyak. Bisa, bisa. Di Kalau Kolomnya Indonesia itu ya? Mas 2045 nih kita masih belum tahu nih kan ini dari tapera nih kita masuk nih nanti pelantikan berarti bulan Oktober kan itu Oktober, berarti ya. era baru dimulai. Ya. Yes. Terus habis itu keberlanjutan itu dimulai kita harus tidak bisa meremehkan. Iya. Iya, Ada program apa lagi gitu 2045 Betul. 2045 gitu Indonesia. Iya. Jadi ditanya tadi ke apa namanya kelas menengah akan kerja sampai kapan? Iya. Ya sampai 2045 itu. Habis Iya. itu Santai kita bro. Oh, Santai. Chill. Karena udah maju. Iya, maju. Sudah Chill, bro. terakselerasi semuanya. akselerasi semuanya. Berarti- Emas di mana-mana, emas di mana-mana. Iya. Berarti 2045 itu kan sekitar berapa? 20 Dari tahun du- lagi. Iya, 21 tahun. 21 21 tahun berarti paling enggak kita kerja 21 tahun lagi ya. Iya. Paling enggak nih kita tahan-tahanin diri. Tenang, Tahan tenang. diri, Iya. tahan diri. Desek-desekan di Manggaranya tahan Tenang. dulu ya sampai Tahan 21 dulu. nih ya, Besok sampai kereta api 21 2 tahun. tingkat. Set, set. Iya. Jadi nggak akan perlu desek-desekan lagi. Tidak akan. Silakan pilih atas atau bawah. Relnya di mana tuh Mas? Kalau boleh tahu rel yang Ya atas. di antara. Tiba-tiba ada rel. Jadi dijepit. Dijepit. Jadi itu ada Ini simbol. balik gini, magnet bro. Oh, keren. magnet. Itu adalah simbol sandwich generation itu. Sandwich Iya, generation. iya. Atau kereta yang ada aja dibikin tingkat aja ya susah-susah amat Iya, ya. rel di sini, rel lagi di Maksudnya emang sini. itu. Nggak perlu ada rel lagi Mat. Jadi kereta yang udah ada nih Emang gerbongnya keretanya jadi kayak dibikin bis tingkat. Nah iya, Ditempel, iya, ditempel. dibikin tingkat aja. Jadi relnya tetap satu di Iya, bawah. ini gerbong gerbong 1, gerbong 2 lah gitu. Iya. Iya. Jadi kalau padat naik aja ke atas Mbak. Nah, Iya. Atas Iya. gitu aja. Ada Kan tangganya. itu memakai filosofi yang kembali ke era sebelumnya kan yang kita panjat-panjat kereta kan. Di atap Di atas. Oh, Ini kan bener. orang udah di atas nih. Tinggal ditaruh atap. Udah jadi. Tapi Orang- terowongannya nggak ditinggiin. Gak usah. Memang. Kita Nah, iya. Itu pernah ada tragedinya loh. Oke. Orang Jangan, makan. jangan Jangan dibahas. loh. Ini ya, Jangan loh. Jangan dibahas. Jangan loh. Memang, tapi emang solusinya memang kalau dari Mamat ini kontrol populasi terus ya. Kontra populasi. Kontrol populasi terus. Kontrol populasi Iya. ya. Terus kalau menurut lu nih kenapa kayaknya kok pemerintah takut banget sama kelas atas kan kayaknya kan. Ya itu tadi kan yang selalu dipalak lah Iya. gitu ya kan kelas menengah mulu nih yang pada ada yang bilang kan tuh lu lihat list 10 orang terkaya Indonesia. Satu-satu lu ambilin 3% juga udah dapet rumah kita semua. Yang gitu-gitu kenapa sih kayaknya ke kelas atas tuh apa takut atau nggak bisa atau mereka lebih jago dari pemerintah apa gimana sebenarnya? Gak enak lah kalau sama bosnya. Gimana sih? Kok sama bosnya? Enggak maksudnya kalau masa kita minta lagi sama orang yang udah ngasih kita uang gitu loh. Nggak kan Enggak fair dong. Gitu. Nggak Maksudnya fair. kita udah Nggak, sorry. dibilang
Sorry Bung Rin, tadi saya salah tangkap. Saya kira tadi bosnya pemerintah. Masa pemerintah punya bos? Enggak, bukan. Enggak dong. Bukan begitu. Bukan begitu kan? Lirikan. Oke. Tadi saya yang salah tangkap. Saya salah tangkap. Enggak. Ya, aku juga salah tangkap. Iya, aku salah tangkap. Enggak kalian doang semua. Dan memang artinya itu. Enggak. Ternyata enggak. Coba kita sepakat dulu mau dibawa kemana? Kita sepakat dulu sebentar. Kita sepakat dulu. Kayak yang pemerintah punya bos aja. Oh, bosnya rakyat gitu loh maksudnya. Oke. Mereka kan rakyat juga. Mereka nggak enak sama rakyat. Sama rakyat gitu loh. Tapi sama rakyat yang kelas menengah enak Iya. ngambilinnya. Kalau Iya. yang sama rakyat itu Soalnya kalau enak. rakyat gitu kan sedikit. Jadi mas kayak jumlahnya Oh, sedikit. the 1% mereka kan. Buat apa nagih 1% kalau bisa nagih yang 99%. 99%-nya lagi. Tapi iya juga sih. Iya, mainnya volume. Mainnya volume bener. Iya, mainnya volume. Mainnya 1% kuantitas. itu berapa di Indonesia? 300 juta taruhlah. Hah? 3 3 juta? juta berarti. 3 juta orang. Yang super kaya. Iya. Iya. Kalau kita Berarti ambil 3 juta 1%. yang kelas menengah 52 juta. Jauh banget mending ambil yang 52 juta. Bener. Mainnya volume. Mainnya volume. Lu tau gak sih orang yang tajir-tajir tuh bukan yang Banyak volume. Mat, yang orang tajir-tajir tuh bukan yang bisnis-bisnis coffee shop tapi jualan plastik. Yang gue tahu Iya. tuh ya punya pabrik apa kecil-kecil. Punya Tapi pabrik jualannya triplek. iya, tapi jualannya volume bener. Tajir-tajir pengusaha yang begitu. Kerupuk. Sebenarnya mereka Iya. kita pajakin juga sih di Apa? Iya. dalam bentuk mereka belanja luxury kan ada pajak barang mewah tuh. Nah, benar. Jadi udah dipajakin juga sih memang. Iya. Emang nggak lolos Kalau tuh? kita ngelihat Hah? Enggak lanjut. Lanjut. Apa nih coba. Enggak. Lanjut. Lolos, tadi saya dengar ada lolos. Iya. Apa yang lolos maksudnya? Saya itu luxurinya. Iya. Oh. Orang kalau beli luxury kan ada pajak barang mewah, ada kena Iya bea, sih. bea masuknya. Tetap antri kan, Iya. mereka antri. bayar itu Iya. mahal. Bea Tetap masuknya. dicek, dibuka dulu barangnya gitu. Belum lagi kalau mereka beli mobil mahal yang impor tunggal impor Iya, swasta itu importir iya. kan mahal. Udah Iya. banyak ke kelas atas tuh udah banyak. Udah pajak-pajak. banyak sebetulnya Iya, pajak. benar sih ya. Kamu jangan gitu juga, Mat. Mereka sudah Iya. banyak. Sementara kelas sebenarnya menengah kan potongannya. semua mobil nyicil. Betul. LCGC lagi. Apa yang mereka nggak ada pajak Motor barang aja mewahnya. masih pakai solar. Ya, Iya, betul. biosolar lagi. Ya, asapnya itu Iya, pekat itu. Iya. Iya, Hitam. gitu, iya. Kalau mamanya mobilnya diam saja bergetar kan? Iya, Harus jalan mobilnya. benar, tiap lampu merah, tiap lampu merah geter. Ada Tiap lampu merah geter. gitu Di ya. dashboard berasa tuh. Iya. Iya benar sih ya. Makanya jadinya harusnya. Anda senjata api nggak ada pajaknya? Saya tidak jualan. Oke sih. Tidak ada. Gila nggak kena dong. Iya. Nggak kena berarti ya? Nggak kena. ini dia, iya. Enggak kenapa? Pajak. Enggak ada. Pajak dari Nggak kena atau emang nggak jualan? enggak jualan. Yang benar nih. Enggak jualan. Oh nggak jualan. Tadi lu bilang nggak kena. Udah bilang enggak jualan. Iya. Berarti enggak kena. Oh, Emang betul. enggak kena karena enggak Betul. jualan. Oh, Iya, iya. dia sekarang bisnisnya propertinya. Jadi gudangnya, tempat Oh, distribusi gitu. naruhnya. Udah bukan si produknya Anda lagi. fokus perceraian aja ya. Ini saya masih harus di sini nggak? Aduh anjing. Cil. Tenang. Tolong Mamat. Tenang dulu. Jangan Kalau tiba-tiba. jangan sampai off top. Tapi Iya, memang enggak apa-apa. Iya. Fair game. Iya, tapi kan gak usah. Orang misalnya cerai, iya kan gak apa-apa ngobrolin yang lain. Kenapa lu suruh urus? Ya siapa Kan tahu enggak belum apa-apa diurus. ngobrolin gudang. Siapa Iya. tahu belum diurus. Abis urus itu urus 2 anak. Oh iya lu ada 2 anak sama Iya. Mama. Umi kan Oh, Umi iya, Chan iya kan. lagi kan, Iya iya. Umi Chan kan. Ada gosipnya. Oh. Kan Mamat digosipin punya anak kan sama Iya. Abdur kan. Iya. Dia bilang, ikut-ikutan gosip. Aku bilang Oh. oke kalau aku yain berarti anaknya dari kamu. Iya. Bingung dia. Yalah, kok gitu? Sama suruh. Sama Terus suruh. aku Jadi jadi agak- Umi Chan. Umi Chan. Umi Chan. Umi. Oke. Sip. Masih ada lagi saudara kita. Ada lagi. Apa? Kalau lu perhatiin di Twitter lagi rame soal pengen pindah negara orang. Oke. Kan terutama nih narasi ini keluar dari kelas menengah juga. Oke. Yang mana Iya. hidupnya di sini susah juga. Bapak Lu juga dari- ketakutan kehilangan pekerja enggak, Bung Rin? Maksudnya Atau- kan sebagai pengusaha nih. atau Gimana jangan- nih kalau pekerja-pekerja ini pindah semua Atau ke negara jangan-jangan lain? salah satu yang mau pindah negara beliau. Anda pengen pindah negara? Tidak pengen. Dengan kehidupan lebih baik di luar sana? Di sini udah baik. Bersyukur aja. Jadi lu nganggap akan kejadian gak tuh orang-orang yang udah berwacana? Exodus gitu. Heeh. Ya paling kalau mamanya tadi Kania tadi pengen yang
ketakutan nggak gitu nyari pekerja gitu? Iya kan mereka misalnya pada pindah nih, terus gimana nanti restorannya nyari pekerja susah nggak gitu? Oh tidak, kalau itu mas Oh, tidak. itu udah ya. pasti enggak ya? Mungkin cari tamunya yang kalau pada pindah semua. Cari tamunya yang susah. Benar juga sih. Iya. Jadi Iya. cuma ada Iya. restorannya, Iya. Ada pekerja tapi chefnya, iya. ada pelayannya, waitress segala Iya. macam, tapi mejanya kosong. Mejanya kosong ya. Tapi kelihatannya kalau memang itu terjadi pun kelihatannya ada warga negara asing yang mau masuk sini juga sih. Oh iya. Kelihatannya pasti ada kan. Iya. Kan kayak betul. pekerja Cina, pekerja Cina kekosongan itu ya. Iya, pekerja Cina Pekerja tadi itu Cina kan. kan makin banyak. Iya. Apalagi ya banyak lah potensi. Kalau Apalagi aku di- sih dari dulu selalu mikir ya, kalau misalnya kita itu orang bule gitu ya, misalnya Caucasian gitu-gitu, ketika dia punya ada masalah insecurity atau self esteem, pindah ke sini sih menurut Iya, aku. langsung jadi- apa namanya Insecure hilang pasti ya. Hilang dong. geng-geng Iya. paspor itu, geng-geng paspor kuat itu ya. Iya, udah Ngomong selamat siang udah ditepuk tanganin Oh, sama iya. seluruh RT, seluruh kampung ini akan seluruh Iya, benar. kota ini akan bertepuk Habis tangan. belanja apa di warung? Terima kasih. Wow. Oh, dia let's go. Taruh Gitu. TikTok. Bule, Viral. bule ke kampung, bule ke kampung. Ke kampung. Let's go. Terima Let's go. kasih makan nasi goreng. Main bola Bule sarapan nasi uduk. Iya. Nasi uduk. Iya, iya, Makan benar. nasi uduk tepuk tangan. Iya, langsung. pasti kan tinggal gampang bule Jadi- gila gitu loh. Iya, Wisata iya. self esteem sebenarnya. Iya, Kalau iya. menurut Iya. aku itu yang harus dijual oleh Pak Sandi, Wisata oleh self-esteem. Kementerian Iya. Pariwisata. Iya, Iya, nggak ada. daripada Kita desa nggak ada yang wisata, ngalahin. desa wisata. Nggak usah. Ngapain desa wisata nggak ada bulenya? Iya, Betul, benar. Iya, benar. kan? Iya. Iya kan Kita memang konsepnya itu- desa self esteem kita. Iya. Iya, menerima bule susah gitu langsung Langsung Iya. jujur aja ya. Jujur aja. Jujur itu langsung kasih lihat kursnya. Kalau Anda Kursnya. dari negara ini, kurs Anda segini. Jadi Iya, Anda bisa iya. sekaya Anda ini. bisa dapat Iya. kamar hotel seperti Iya. ini, fasilitas seperti ini. Bulanannya Iya. segini gitu. Langsung aja jujur. bandingin. Langsung Iya. aja. Jadi Anda bisa hidup lebih nyaman di sini karena Betul. kursnya lebih rendah gitu. Betul, Iya. betul, Iya. betul. Bener ya, Langsung jadi aja, kita jujur nggak perlu aja. khawatir sebenarnya. Gak perlu khawatir. Iya, iya, tentang pindah-pindah keluar Nah, negeri. kalau ini. saya sendiri nggak pengen. Oh, nggak pengen ya? Nggak pengen. Nggak pengen. Kalau mamanya keluar negeri mah buat santai aja. Oh, buat jalan, bukan buat tinggal Iya, gitu ya. bukan buat tinggal. Di sini Iya. saya tuh paling nggak bisa keluar negeri tuh satu makanannya. Kan kalau mamanya dibilang wah nggak enak di luar negeri, apa namanya ceboknya nggak pakai air kan tinggal pasang ya. Nggak Iya, usah ribet. pasang. Tapi kalau makanan sih saya nggak bisa sih. Makanan Indonesia tuh buat saya paling enak di dunia. Jadi kayak Iya, iya, iya. kalau tinggal di negara yang makanan yang nggak enak saya bisa frustrasi. Iya, Tapi kan iya, kalau betul, di penting. misalnya Eropa ada Turki juga makan. Mirip-mirip Warung gitu. Turki kan di mana-mana mirip-mirip juga nasi-nasi juga. Daging-daging juga. Beda men, kalau mamanya dibilang kayak gitu mah, kalau mamanya dibilang kayak daging-daging juga, tapi kan Anda kira maksudnya nggak ada di sana nggak ada nasi padang gitu. Beda Oh, itu, iya. beda. Tongkol baladonya nggak ada ya? Tidak ada. Nggak ada, Tongkol balado. rendangnya nggak ada. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Tunjangnya Iya, nggak ada. itu nggak ada. Tunjangan. Oh ada dong. Kalau Ada. tunjangan banyak. Tunjang, saya ngomong tunjang. Iya. Nggak bisa. makanya Tunjang ya nggak ada. Kadang-kadang kalau ke negara maju juga mikir waktu dulu mereka menjajah kita, terus mereka tetap nggak bisa masak tuh buat apa? Iya, udah ngambilin rempah-rempah, Iya. ternyata makanan itu Didagangin mulu. payah. Itulah problem dari orang cuman mengambil bahannya, resepnya nggak dibawa. Iya. iya, resep dulu. nggak dibawa. Iya. Sama Ngambil dipikir cuma semua. bisa jadi parfum, tahu-taunya bisa buat nasi padang. Mereka ambil dulu buat parfum kan? Nggak tahu buat apa. Nggak buat masak dulu. Iya, Jadi Karena buat juga parfum. beberapa buat masak juga, buat Oh menghangatkan. jadi waktu soalnya. dulu ada masa di mana orang itu bawa ayam pop gitu ya kan dulu kan katanya kan buat Parfum parfum ayam tadi ya pop kan ya? bumbunya iya. Dia ngambilin parfum lengkuas. Iya, gitu. parfum lengkuas. parfum Dulu lengkuas. perempuan buat jadi parfum. Oh iya ya, ada ketumbar gitu. Iya. Itu mereka ambil gak sih apa cuma pala sama cengkeh? Nggak, mereka makan, cuman itu dia ada berapa yang memang dimakan buat menghangatkan segala macam kan, musim dingin nih kan, rempah tuh bisa menghangatkan. Oh, Cuman iya, di sana mereka ya. nggak ambil resepnya, jadi cara menyajikannya Iya, itu nggak ngerti. Iya, Ngerti. nggak ngambil dia. Dengan spaghetti Soto tolol, kudus. tolol tidak enak tahu nggak? Tidak enak ya, tidak Iya, enak, nggak tidak enak. enak. Fish and enak, chips, iya, jadinya cuma fish and chips bisanya Iya. bikinnya. yang dijajah banyak Iya, benar. banyak itu harusnya jadi pusat kuliner dunia itu Iya, Si benar sih. Inggris, ya. Belanda, Portugis itu kan. Iya, enggak ya? Iya, makanya pas di sana makan, oh pantas ngejajah orang sih. Apalagi Maksudnya kan bosen di sana ya kan anjing nih kayak gini kayak gitu. Iya, makanannya. apalagi kalau ngeklaim apa Pantes namanya nih. mereka yang ngeklaim, oh makanan gado-gado nasi padang itu dari kami Belanda. Kan bisa. Iya. Kalau kita diklaim Malaysia bisa debat gampang tuh selesai. Iya. Kalau sama Inggris kan kita nggak berani. Oh iya, Oh. monggo ambil. Silakan. Mantap, bule baik, bule baik. tinggal bilang terima kasih. Terima kasih. Iya, udah. Iya. Punya mereka jadinya makanannya aman. Nggak, Harusnya jadi dulu saya gitu takut, ya. saya takut kalau mau pindah ke sana tuh sifat penjajah saya tuh keluar.
Depresi. Iya, jadinya ya. Depresi. Tinggal Dulu kayak di sana, ibaratnya, dingin. dulu Viking itu kan pasti menjajah karena kedinginan kan. Iya. Fuck lah gitu kayak. Iya, saya berlayar aja saya deh. berlayar aja deh daripada di rumah Nggak dimarahin. kuat lagi. Iya, dimarahin. Iya, bener sih. Pasangan, udah Iya. ngejajah aja. Bener juga Kayak sih. gitu. Energinya terlalu besar. Terlalu Iya. besar Iya. dulu. terlalu Jadi banyak silakan frustrasi kalian kan. yang mau ke luar negeri ya. Silakan, Pindah-pindah silakan. aja. Rasakan Pertanyaan terakhir cobaannya. coba Gil. Silakan. Sekarang Pertanyaan ke terakhir. Puprin. Dengan kebijakan seperti ini, optimis nggak warga akan sejahtera dan bahagia di sini aja gitu, di Indonesia aja? Oh, optimis. Optimis Karena ya. Karena makanannya enak, men. Bos. Orang kalau frustrasi itu makanannya enak. Kalau dia nggak ada duit buat beli makanannya, Kita kasih. siapa yang Saling membantu Kan dong. ada makan siang Kan ada makan gratis. siang gratis. Itu udah udah dipikirin. diganti sarapan ya Nggak nggak apa-apa jadi kan yang siang. penting makan kan. Anda tahu nggak waktu itu saya coba, saya pernah nyoba loh 15.000 tuh dapetnya banyak banget. Kalau 15.000 dikasih siang aja tuh udah kekenyangan. Pagi kalau mau dihabisin pagi itu 15.000-nya. Meletus perutnya. Jadi pas itu bisa di save sampai siang. Tuh udah dipikirin kan. Makan pagi dikasih sebanyak itu jadi bisa sampai makan siang. 2 kali makan. Oh iya. Karena lu nyoba 15.000 tuh banyak 15.000 lauknya. banyak, 15.000 tuh banyak dan itu di warteg. Berarti 15.000 itu udah sama untungnya kan? Iya. Nah untungnya itu yang nanti akan dikorupsi. jadi udah dipikirin men. disiapin Udah korupsinya. disiapin, udah Nggak disiapin. mengganggu stabilitas. Tidak mengganggu, program yang penting tetap tetap berjalan. 15.000. Yang penting Tetap tetap 15.000 kualitasnya Tetap banyak. terjaga. Iya, iya. Oke, Semua oke, udah oke. siap. Semua udah Berarti itu siap, maksudnya. jadi udah dipikirkan gitu loh. Tenang, Bisa makan. tenang. Kalau Iya, nggak iya. makan malam mah nggak apa-apa lah. Iya benar. Nggak Itu sehat kan juga. memang iya gak sehat juga. Nggak sehat juga. Banyak fatnya Iya, susah iya, diproses iya, segala benar, macam. benar. Iya. Betul. Masuk Jadi, akal oke. sih, masuk akal. Udah ya. Saya Oke. udah cukup. Cukup. Oke. Silakan. Terakhir ya. Mas Muhammad. Kalau dari saya ya sebenarnya udah dibahas semua juga ya. Apa tuh? Nah, yang realisasi program itu selalu Ya. jadi masalah kan. Oh. Misalnya lah. Uang diambil-ambilin tapi Nggak tahu fasilitasnya nanti. nggak ada Betul, gitu ya. realisasinya mau kemana. Kayak tadi 104 tahun kalau kita hitung-hitung baru punya rumah dengan harga yang tahun sekarang gitu. Iya. Ya kan itu pun rumah subsidi, ambil posisi paling rendah tuh. Itu aja butuh 104 tahun gitu. Iya. Nah, dan juga kan di beberapa kali kita udah ada kayak begini, Asabri. Ya. Ada kasusnya. Iya. Uangnya entah kemana. Jiwasraya. Jiwasraya. Iya. Uangnya entah kemana gitu kan. Ini ada lagi nih. Dan temuan BPK ya tahun 2021 Tapera sebelum-sebelumnya 527 miliar itu sampai sekarang belum bisa dicairkan. Entah di mana juga. Sekarang ada Tapera baru. Ya. Anda tetap optimis realisasi program-program keberlanjutan ini akan membawa kita kepada realisasi-realisasi yang pas, oke, gas, Oke, mantap. gas. Indonesia Mas 2045. Iya, Kalau mamanya gini, kita ngomong program yang patut dilanjutkan dulu deh. oke. Menurut saya BPJS itu Kesehatan ya. kesehatan itu menurut saya terlepas ya tidak sempurna, tapi bisa inilah apa Ada namanya, jaminan lah. Ada rasa kalau negara itu beneran hadir kalau BPJS. Kalau Tapera ini ya sebenarnya tadi kan seperti yang udah dibahas tadi dibanding kayak narkoba atau apapun itu ada dipaksa nabung. Ya. Ya. Iya. Nah, nanti apa namanya? Apakah itu akan terlaksana? Kalau untuk pemerintah iya. Ya. Karena dia yang malakin duitnya kan. Ya. Jadi maksudnya gini, kalau siapa yang mendapatkan kan pemerintah selalu ngotot kan. Manfaatnya nggak jelas, manfaatnya jelas buat pemerintah. Oh iya, buat pemerintah. Iya, benar. Iya, sebenarnya manfaatnya jelas ya. Iya, jelas. Kalau pemerintah yang Selalu ngomong jelas. Jelas, Iya, jelas. Masalahnya kan kalau rakyat ditanya kan marah-marah kan pemerintah juga marah balik kan. Iya. Iya, pemerintah marah balik. Benar. Pemerintah tidak tahu manfaatnya gitu Iya. ya. Kita tidak tahu kan kita bukan pemerintah. Iya, benar. Iya, makanya mudah-mudahan nanti 2045 tuh semua kita tuh jadi pemerintah. Jadi kita tahu manfaatnya. Kita tahu manfaatnya. Kita Iya, tahu iya. manfaatnya. Terus apa yang diperintah? Saling perintah aja. Kalau kayak gitu mah. Pak Mat, tabung 3%. Wah, Buat iya. Tapera. Oke, siap. Oh ya. Gilang. Iya. Iya. Kamu daftar asuransi kesehatan. Oke. Oke. Saling perintah. Saling perintah aja bisa jadi. Iya. Indonesia Mas itu kesetaraan sebenarnya. Kesetaraan Oh, iya, ya. iya. Jadi semua bisa pemerintah. Iya, iya. Bisa. Jadinya nggak akan ada miskomunikasi Nggak ada lagi. miskomunikasi semuanya pemerintah. Karena saling ngerti manfaatnya. Benar Oke. juga sih. Iya. Nah, tapi tadi kan kita udah bahas tuh sampai mau kerja sampai kapan ya kalau kayak Iya. begini ya. Pengeluarannya makin tinggi, tagihan yang dipotong makin banyak, gaji yang diterima UMR nggak naik gitu kan. Iya. Pengusaha juga nggak mau kalau naikin tanggungnya makin banyak, tapi bisa baik juga ikut pemerintah aja deh gitu kan. Pemerintah nggak mau palakin kelas atas. Nah, pertanyaannya kita ini menuju era apa ke depannya? Apakah kelas menengah ini akan menuju ke cahaya terang benderang? Betulkah yang tadi kita bahas 2045? Ya. Atau malah kita akan menuju kepada sebuah masa
di mana semuanya gelap. Untuk akhirnya tentunya sesuatu yang cerah. Akhirnya. Ujungnya. Ujungnya. Tapi seperti kita tahu itu untuk merayakan sebuah kebangkitan itu harus masuk ke era kegelapan dulu. Jadi itu kita nikmati dulu bersama. Era Untuk kegelapan menyambut. apa bisa dinikmati Mas? Kita memperkuat diri, Bung. Iya ini kan pelatihan kayak ospek itu loh kan Iya. selalu bilang untuk membangun Melatih mental, mental. mental, betul. Iya. Kita di ospek Dan sama akan pemerintah berguna ini. tuh di ujungnya kan. Di ujungnya ketika sudah semuanya terang, kita kan jadi semakin ketika masa terang itu sudah datang, itu kita sudah semakin kuat karena kita sudah melewati era kegelapan itu. Iya. Tapi sekarang kalau ditanya kemana era kegelapan dulu nih, plung, ntar lagi. Udah kali ya, udah ya. Tapi dibanding ini ya kan kalian nih banyak pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya saya ada satu buku yang bisa menjawab itu semua. Oh, ada. Saya ada sedikit hadiah, saya kasih ke Oke. Kania langsung nih sebagai Boleh. presiden. Ini ada buku Apa dari nih? Juminem, Oke. buku tentang Gibran. Oh iya. Menang ora opo-opo, kalah ya wes. Silakan kalian bisa apa namanya? Ada buku Bisa ini. baca. Ya ini ditandatangani langsung sama Sama siapa? Juminemnya. Juminam. Iya. Juminam Yang nulis bukan Gibran yang nulis ya. Bukan Gibran yang nulis. Di sini ada di apa ya? Dijabarkan kenapa Gibran itu adalah calon pemimpin bangsa sebenarnya. Iya. Mana? Ini buku dicetak kapan? Cetak kapan saya juga tidak tahu Di sebenarnya. belakang ada, di belakang. Oh, di depan ya, dong, di dia depan tahun dong. dulu. Kalau ini sebelum Gibran jadi cawapres. Sebelum 2020. Anjir. dia bisa melihat masa depan, Bu. 2020. 2020 cetakan pertama. Dia Iya, orang mana Juminam ini? orang Depok. Kok bisa? Memang Depok tuh hebat. Depok tuh hebat. Tidak ada hentinya menyumbang tokoh-tokoh bangsa Nggak. sebenarnya. Emang udah ketahuan Juminam dia ini siapa? Udah. Udah ketahuan. Saya beli langsung dari dia. Yang bener ah. Beneran. Kok bisa Dia ketemu? memprediksi ya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan, Bu. Dia memprediksi. Apa tuh kan dia? Kalau sudah mendapatkan pekerjaan, jangan cari perkara. Kalau sudah diniati cari rejeki, tidak usah cari muka. Oh, Quotes. Ini mungkin ada satu yang mungkin penggalan yang Boleh. yang paling Kok ada buku ini menurut sih, saya nih di buku ini paling luar biasa ya. Iya. Mungkin bisa dibacakan terserah sama siapa. Ya, Di boleh. Yang sini mana? nih, di sini. Gilang. Oke. Kenapa Gibran itu awalnya huruf G? Oh saya sebagai Gilang. Iya, kan ada sebagai Gilang. Kamu kan G, Iya. Gilang. Gibran memiliki huruf depan G. Pembahasan ini mungkin tidak terlalu penting. Tetapi di sini justru sedikit disinggung untuk menggambarkan bahwa lahirnya Gibran di samping memang telah membawa keberuntungan, tetapi huruf G punya filosofi yang unik. Banyak nama-nama tokoh ngetop, sukses, terkenal, diawali dengan huruf G. Ini diawalinya pakai spasi tapi ya. Iya. Diawali. Jadi dia typonya memang lebih banyak daripada perolehan suara Ganjar. Buku itu. Typonya. Typonya banyak banget. Oke, ini tadi kan karena banyak orang ngetop pakai huruf G. Seperti Ganjar Pranowo, Gogon dalam kurung pelawak, Gendeng Pamungkas dalam kurung paranormal. Tapi koma dulu, Gendeng Pamungkas koma dalam kurung paranormal koma. Gunawan Muhammad, Guntur Soekarno Putra, dan lain-lain. Jadi jika kelak Gibran kemudian ngetop, terkenal, dan sukses, tentu tidak perlu heran. Ia memiliki nama unik, nama khas, dan nama fenomenal. Sampai mana nih? Udah sampai situ aja. Sampai situ. Oh iya, karena berarti nama. Berarti dari huruf hurufnya. G-nya. Gokil G ya. G, Dari G. huruf G. Tapi ada yang unik sih. Ini kan cetakan 2020 dan cetakan pertama ini. Ya. Dari cetakan pertama aja dia udah mencetak bestseller book. Betul. Biasanya kan cetakan kedua, Atau cetakan bahkan ketiga, baru dicetak sekian, iya. baru bestseller. Itu bisa melihat masa depan. Dia nge-print sendiri langsung di halamannya bestseller book. Nah, dan itu dia ada buku sequelnya. Emang ada? Ada. Apa judulnya? Gibran the Next President. Nggak beneran gak nih? Beneran, coba. 2000 kapan? 2000 kapan? Tapi di Ba- sini makanya udah baru dicetak ada atau Gibran the Next President. Nah, itu jadi dijadiin buku. Halaman Oh jadi ada 101. babnya, ada bab soal Gibran Next President tapi jadiin buku. Iya. Nih, sudah ada Gibran bisa. the Next President. Ini buku Nostradamus ini. Gokil. Ramalan Ramalan Nostradamus. Nostradamus. Jayabaya ada ramalan Iya. Jayabaya Gokil. Jayabaya kalau di Sekarang Indonesia kan. ramalan Nostradamus. Juminem. Juminem. Juminem DKK. Siapa Bentar, dia? DKK-nya ini siapa? DKK siapa? Dan kamu kayaknya. Bukan. Takutnya Anda termasuk salah satu DKK-nya. Alah kok bisa ketemu sama Juminem ya? Tidak. Ya di mana ada kemauan di situ Situ ada ada jalan. jalan. Ada ya. jalan ya betul. Takdir, Bung, Bagus sebenarnya. ya. Seperti buku ini. Jadi buku ini buat kami. Buat kalian. Oke, terima kasih Bung Rin. Lu beli berapa banyak bukunya?
beli Terima 2 kasih. sih. Iya, Beli 2. Beli 2. Dan saya Satu baca dikasih. sendiri, Iya, satu kan? buat ruang 28 ya. Iya. Iya, biasa Oke. lah. Saya mau tanya 28 itu siapa tahu filosofinya ada juga di Juminem. Dia Depok sebelah mana? Kita Depok semua Cimanggis ini apa namanya penerbitnya di Cimanggis Depok. Silakan mungkin suatu Kompleks Bukit Cengkeh 2. Mm-mm. Oke. 021 877 12995 boleh Iya. itu. juga. Iya, iya, iya. Iya, Gibran adalah anak milenial, kalem, tajir, kaya, berani, punya prinsip dan punya masa depan. Udah, saya lama-lama nggak mau memiliki Iya, buku ini kalau Anda baca terus ya. Iya. Oke, Aduh. Bung Terima Rin. kasih loh, terima Iya, kasih. iya, Bung iya. Rin. Bung Rin terima kasih bukunya. Tapi Bung Rin ini ya, Iya. selain sebagai seorang pengusaha, Iya. orang kaya raya Us. yang free Itu Gibran. weekendnya. Gibran kaya raya Tajir, itu Gibran. kaya, Oh, Gibran tadi. Gibran ya. Iya. Nomor 2-nya. Kalem. Nomor 2-nya Bung Rin. Itu yang weekendnya selalu Jepang, Wes. selalu Amrik, ke Las Vegas dan lain sebagainya. Ada lagi. Iya. Anda fitanya jago juga ya. Beliau itu juga seorang menteri Hmm. di era kepemimpinan baru. Iya, 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 iya. iya. Anda menteri apa kalau boleh? Saya menteri kegelapan. Menteri kegelapan. Kementerian Kegelapan. Yang tadi Anda prediksi itu kita akan terang menderang di ujungnya terus kemudian Kita gelap dulu. gelap dulu. Gelap Nah, dulu. Anda yang memimpin kegelapan Nah, itu. itu butuh inilah ibaratnya untuk yang mengarahkan dan tidak putus asa. Itu Butuh- Anda. Ibaratnya kementerian dulu kan ada menteri penerangan dulu ya. Ada, Iya. benar. Nah, ini kita versi tahun 2024-nya lah. Iya, Anda berkantor di mana tuh? Kementerian? Berkantornya kebetulan di Fatmawati. Iya. Iya. Di Fatmawati. Iya. Biar bisa naik Jadi MRT. memang Bisa naik ada MRT, ya. Bisa naik MRT. Bisa naik MRT. Jadi nggak perlu pakai forrider Nggak perlu, ya. nggak perlu. Nggak perlu. nggak perlu. MRT cukup ya. Iya. MRT cukup. Oke, Iya. iya. Di kantor di Fatmawati. Dengan Fatmawati. Apa yang sudah Anda lakukan dengan Kementerian Kegelapan ini, Bu? Ya memberikan beberapa perspektif inilah yang agak alternatif. Bagaimana kan kita 58% ini nggak semua orang bisa menerima ya. Di mana tuh kita bisa lihat perspektif Anda kemudian melihat mengetahui Ya, ya. eh, Program-program gitu ya. ini arahan Anda di era kegelapan ini gitu. Oh jelas di noise juga. Oh, di Noise. Iya, kita satu naungan sebenarnya. Sama-sama aja nih mah bintang tamu ya. Iya, di naungan, Oh, satu iya, naungan. di Noise. Berarti Iya. ada program Kementerian Kegelapan. Kementerian Kementerian Kegelapan. Kegelapan. Itu perspektif Bung Rin soal dark apa namanya? Age. Tidak. Tentang Apa tuh? program pemerintah saja. Program pemerintah. Nih iya, udah pernah dibahas makan siang gratis sudah pernah dibahas. Terus Oke. habis itu beberapa dari dukungan-dukungan dari 01 sama 03 tuh saya undang semua. Sudah di ini ya. Sudah. Iya, iya. Tapi bahas yang gelap-gelapnya apa bahas yang terang benderang? Terang benerang. Oke. Karena kita lihat masa kebalikan. depan, Bung. Melihat masa depan. Jangan ya. lihat sekarang. Jangan lihat sekarang, Jangan lihat sekarang. sekarang. Lihat ke depannya. Karena Iya. di mana ada kemauan di situ Ada jalan. jalan. Ada Oke. jalan. Iya, iya. Jangan lupa untuk dengarkan juga Kementerian Kementerian Kegelapan Kegelapan di di Noise. Ya, tayang di Noise setiap hari apa? Kamis, setiap hari Kamis. Tidak usah Anda makin tunjukin ya. Saya awalnya mau baca tapi Anda promoin terus ke saya makin. Oke, sudah ya. Ya udah. Wajah Nah, pemimpin, Udah wajah puasa, pemimpin. udah Bung. wajah. The next president. The next Sudah presiden, ya? wajah pemimpin. Ada lagi Chania? Cukup, Chania Cita? saya Oke. udah harus berangkat. Saya juga sudah selesai. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih ya. Ya, Bung Rin, thank you, terima Bung Rin. kasih, Ya. terima Sama-sama, kasih. saya terima kasih banyak, Bung terima Rin kasih udah banyak. Saya mampir terima kasih, terima kasih ke banyak. ruang Oke, 28. kesimpulannya hari ini coba saya lihat judul buku itu. Menang ora opo-opo, kalah yo wes. Oke, berarti artinya terang ora opo-opo, gelap ya Yo wes. wes. Oke, Oke. ya. Oke, Gak masalah thank you. kita kegelapan. Terima kasih banyak. Kania Mania Noiser dan para Noise. Noiser saja dan Kaniamania. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di berikutnya. Kita pamit undur diri. Dadah. Bye.